Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok K akan mempresentasikan hasil diskusi kami mengenai metabolisme keadaan puasa. Yang beranggotakan sebagai berikut. Yang pertama ada saya sendiri, Raihan Syaputra dengan NIM 21613237. Kemudian ada Ruhul Amin Farullah dengan NIM 21613280. Kemudian ada Intan Sukma Lestari dengan NIM 21613288 dan Nur Fadilah dengan NIM 21613293. Berikut merupakan kasusnya. Salah satu aturan penurunan berat badan yang terkenal menyatakan bahwa waktu makan sama pentingnya dengan apa yang kita makan. Itulah sebabnya banyak dari kita telah lama berpegang pada konversi waktu makan tertentu yang kita yakini akan membantu menjaga metabolisme kita tetap berjalan lancar sejak kita bangun. Kita memulai pagi kita dengan sarapan yang padat, kita tidak makan sepanjang hari, kita mencoba untuk tidak berpuasa lebih dari beberapa jam, sekitar 14 jam pada hari puasa, dan Allah telah melarang sepanjang hari dan malam karena memperlambat laju makanan. Ahli gizi mengatakan itu mungkin metabolisme kita hingga sangat lambat. Nah, pertanyaannya, jelaskan metabolisme selama hari berpuasa. Bagaimana kita mendapatkan energi selama puasa, dan bagaimana kita bisa menjaga glukosa plasma dalam batas normal selama puasa. Apa itu keadaan puasa? Keadaan puasa atau fasting state terjadi sekitar 8-12 jam setelah makan terakhir. Ketika tubuh berhenti mendapatkan asupan glukosa dari makanan, dalam kondisi ini kadar insulin menurun sedangkan hormon seperti glukagon, kortisol, dan adrenalin meningkat untuk mempertahankan kadar glukosa darah. Kemudian energi tubuh mulai bergantung pada sistem internal terutama glikogen hati dan jaringan lemak. Glukosa Jaringan lemak. Puasa adalah respon fisiologis normal dan penting untuk menjaga keseimbangan energi, bukan hanya kondisi kekurangan makanan. Kemudian, secara evolusi, mekanisme ini membantu manusia bertahan hidup saat tidak ada makanan dalam waktu lama. Selanjutnya, selama puasa terjadi transisi metabolik dan penggunaan glukosa menjadi penggunaan asam lemak bebas dan badan keton sebagai sumber energi utama terutama bagi otak dan otot. Kemudian, bagaimana sih metabolisme saat puasa? Yang pertama, glukosa dan lemak digunakan sebagai energi utama atau sumber energi. Jadi, saat puasa, tubuh akan mengalami peralihan dari penggunaan glukosa menjadi lemak sebagai sumber energi utamanya. Awalnya, tubuh menggunakan glikogen dari hati sebagai sumber glukosa melalui proses glikogenolisis. Namun, setelah cadangan glikogen habis, yaitu sekitar 12-36 jam, tubuh beralih ke lipolisis, di mana pemecahan lemak di jaringan adiposa menjadi asam lemak bebas dan gliserol. Asam lemak kemudian dioksidasi melalui proses beta oksidasi untuk menghasilkan energi, sedangkan gliserol dilepaskan dan diubah menjadi glukosa di hati melalui proses gluconeogenesis. Hati kemudian mengubah asam lemak menjadi badan keton seperti beta hidroksibutirat dan asetoasetat melalui proses ketonogenesis yang digunakan sebagai sumber energi alternatif terutama oleh otak. Kemudian yang kedua, metabolisme glukosa. Puasa dapat meningkatkan sensitivitas insulin dan menurunkan kadar glukosa darah. Beberapa studi menunjukkan bahwa metode early time restricted feeding atau makan yang hanya boleh sebelum pukul 3 dapat memperbaiki sensitivitas insulin dan respons sel beta pada penderita prediabetes. Metabolisme saat puasa berikutnya yaitu metabolisme protein. Saat puasa berlangsung lebih lama, tubuh juga menggunakan protein sebagai sumber energi melalui proses gluconeogenesis. Namun, ini dilakukan lebih lambat dibandingkan penggunaan lemak. Asam amino tertentu seperti arginin dan leusin mengalami penurunan, sementara kadar asam amino lain tetap stabil atau mengikat setelah 12 jam puasa. Dalam kondisi puasa yang sangat lama, beberapa hari, ketika cadangan lemak mulai menipis secara signifikan, tubuh akan mulai memecah protein otot atau proteolisis menjadi asam amino. Asam amino ini kemudian dapat digunakan oleh hati untuk gluconeogenesis, yaitu diproduksi glukosa baru untuk mempertahankan kadar glukosa yang penting bagi sel darah merah dan sebagian kecil otak. Selanjutnya yaitu aktivasi neuroendokrin.
Puasa memicu perubahan hormonal seperti peningkatan hormon glukagon, growth hormone atau GH, dan katekolamin atau adrenalin dan noradrenalin yang mendukung pelepasan energi dari cadangan tubuh. Pada puasa jangka panjang, terjadi juga peningkatan serotonin, beta endorfin, dan neuropeptida Y yang mendukung keseimbangan energi dan suasana hati. Kemudian, bagaimana kita mendapatkan energi selama puasa? Yang pertama, glikogen. Saat kadar glukosa turun selama puasa, tubuh memecah glikogen di hati menjadi glukosa melalui glikogenesis yang kemudian dilepaskan ke darah untuk digunakan sebagai energi. Kemudian, proses ini dikendalikan oleh hormon glukagon dan enzim yang diaktifkan melalui jalur AMP siklik. Kemudian ada lipid. Setelah cadangan glikogen habis, tubuh memecah trigliserida di jaringan lemak melalui liposis oleh enzim HCl yang diaktifasi hormon seperti glukagon dan kortisol. Lalu asam lemak hasil lipolisis dimanfaatkan sebagai energi melalui beta oksidasi dan menghasilkan badan keton sebagai sumber energi alternatif terutama bagi otak. Kemudian ada asam amino. Dalam kondisi puasa lebih lama, tubuh juga memecah protein menjadi asam amino. Kemudian asam amino ini digunakan untuk menghasilkan energi baik dengan diubah menjadi glukogenesis atau melalui jalur ketogenik menghasilkan keton. Baik, di sini saya akan menjelaskan bagaimana glukosa plasma tetap normal saat berpuasa. Jadi, pertama-tama tubuh menjaga kadar glukosa plasma tetap normal melalui beberapa mekanisme. Saat glukosa dari makanan tidak tersedia, hati memecah glikogen atau disebut juga glikogenolisis untuk menghasilkan glukosa dengan cepat. Jika cadangan glikogen habis, tubuh memproduksi glukosa dari bahan non-karbohidrat atau gluconeogenesis. Hormon juga berperan penting, penurunan insulin, mengurangi penyimpanan energi, sedangkan peningkatan glukagon, kortisol, dan adrenalin merangsang pelepasan serta produksi glukosa. Selain itu, otak menggunakan badan keton sebagai sumber energi alternatif sehingga cadangan glukosa lebih hemat digunakan. Gitu. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan bagaimana kita bisa menjaga glukosa plasma dalam batas normal selama puasa. Sebelum berpuasa, disarankan untuk melakukan pemeriksaan cek gula darah terlebih dahulu untuk mencegah komplikasi serius. Jika kondisi kesehatan sudah memungkinkan, maka Anda diperbolehkan puasa dan menjaga kadar glukosa tetap stabil, seperti makan dan minum sahur, untuk mempertahankan kadar gula darah normal saat berpuasa. Lalu pastikan minum air putih terlebih dahulu saat waktu berbuka. Lalu untuk pola makannya diatur seperti karbohidrat sebanyak 45-50% dari jumlah total kebutuhan kalori harian atau sekitar 130 gram dalam satu hari. Lalu bisa ditambahkan protein sekitar 20-30%, lemak 35%, dan serat sebanyak 20 hingga 25 gram per hari. Lalu bisa juga mengkonsumsi makanan gizi seimbang seperti karbohidrat, contohnya ada nasi merah atau gandum. Lalu makanan yang mengandung gula alami yaitu buah-buahan atau protein juga bisa seperti ikan, susu, dan daging yang tanpa lemak. Dan konsumsi minyak yang mengandung lemak tak jenuh seperti minyak zaitun atau canola. Lalu untuk minum air putih dengan menggunakan metode 2-4-2, yaitu 2 gelas saat sahur, 4 gelas saat malam hari, dan 2 gelas waktu berbuka puasa. Total harian air putih mineral sebanyak 8 gelas atau 2,5 liter. Gitu. Kemudian untuk kesimpulannya yaitu puasa memicu adaptasi metabolik kompleks agar tubuh tetap memiliki energi dan kadar glukosa darah tetap stabil. Kemudian sumber energi bergeser secara bertahap dari glikogenesis kemudian menjadi glukogenesis, lalu liposis dan ketogenesis. Selanjutnya, peran hormon sangat penting, penurunan insulin, peningkatan glukagon, kortisol, dan adrenalin.
Kemudian, tubuh mampu bertahan tanpa makanan dan periode tertentu karena penghematan energi dan penggunaan sumber energi alternatif seperti asam lemak dan badan keton. Puasa bukan sekedar berhenti makan, tetapi proses biologis adaptif yang penting bagi keseimbangan metabolisme. Kemudian ini adalah daftar pustaka yang kami gunakan sebagai referensi dalam PPT ini. Sekian presentasi dari kelompok kami, kurang lebihnya mohon maaf, dan jika ada pertanyaan, bisa dituliskan di kolom komentar. Kami akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.